Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara TEK sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan yaitu rangkaian kontrol untuk menjalankan motor listrik satu fasa dengan menggunakan kontaktor ini. Adapun peralatan listrik yang akan kita gunakan dalam praktek kesempatan kali ini yaitu MCB, kita pakai dua MCB-nya. Kemudian ada push button off dan push button on. Kemudian kontaktor. Kemudian motor listrik satu pas. Kemudian kabel sumber untuk pengetesan kabel sumber dan juga konektor ini untuk menghubungkan. Namun sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kontaktor, mengenai prinsip dasar dari kontaktor. Adapun kontaktor yang kita akan gunakan untuk praktek yaitu ini jenisnya SN11 ya. Kontaktor ini ada 3 bagian utama. Yang pertama yaitu bagian koil sebagai sumbernya. Koil itu kan kumparannya, yang mana ketika diberi sumber listrik akan menjadi elektromagnetik. Untuk koilnya di sini bernomor A1 dan A2. Nah, itu ya. A1 dan A2. Nah, itu untuk koil A1, ini A2. Kemudian ada kontak utamanya. Nah, untuk jenis ini kontak utamanya itu ada 3. Secara umum kontak utamanya ada 3. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 ini in-nya, out-nya ini 2, 3 ini in-nya, out-nya 4, 5 ini in-nya, out-nya 6. Nah, ini bisa 1 atau L1, L2, L3. Kalau ini bisa T1, T2 atau T3. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, komponen utamanya yaitu kontak bantu. Nah, kontak bantu. Kalau untuk kontaktor ini kontak bantunya hanya 1 saja, yaitu tipenya NO ya, nomor 13 dan 14. Mungkin di tipe-tipe kontaktor yang lain lebih lengkap, dilengkapi ada NC-nya, ada NO-nya. Kalau untuk kontaktor tipe ini hanya 1 saja, kontak bantunya yaitu NO saja. 13 in-nya, out-nya 14. Ya, kurang lebihnya tadi seperti ini ya. Kontaktor SN11 A1, A2 ini adalah koilnya untuk sumber sumber tegangan listriknya. Jadi ketika di sini diberi tegangan sumber listrik, koil ini berubah jadi elektromagnetik sehingga merubah kontak-kontaknya. Yang kedua yaitu kontak utama. Ini tadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 3 ini. Ini adalah kontak utamanya. Sedangkan kontak bantunya itu nomor 13 dan 14. Koil, kontak utama, kontak bantu. Nah, ketika koil ini mendapatkan aliran listrik, ini kan akan bekerja sehingga merubah kontak-kontaknya itu. Nah, kontak utama itu kurang lebihnya seperti ini. Awalnya itu adalah bentuknya adalah NO. Namun ketika mendapatkan aliran listrik, koilnya mendapatkan aliran listrik, akan merubah kontak-kontaknya. Awalnya NO berubah jadi NC, berubah jadi NC semuanya. NO juga berubah jadi NC. Nah, ini tengah-tengah ini nanti akan awalnya itu kan muncul, ketika bekerja akan tenggelam, jedak gitu ya. Nah, tenggelam. Nah, kemudian kita akan membaca rangkaiannya itu ya. Awalnya itu dari pas, dari kabel pas. Nah, dari kabel pas ini menuju ke MCB ya. MCB-nya nanti ada 2. MCB yang pertama ini untuk rangkaian kontrolnya,
MCB yang kedua ini untuk rangkaian dayanya. Jadi dari kabel pas, nanti kabel pas menuju MCB yang pertama, kemudian menuju ke push button off, menuju ke push button on, kemudian ke kontaktor. Nah, A1 A2 ini adalah koilnya ya, ini berarti kontaktor yang bagian koilnya. Nah, kemudian ini kontaktor, ini penguncinya, ini adalah memakai kontak bantunya. Nah, kontak bantu. Nah, tadi kan kontak bantunya ini kan bernomor 13 dan 14 yang NO nya ini. Nah, dari ini pertemuan push button off dan push button on, ini kita jumper menuju ke kontaktor yang kontak bantunya 13, outputnya 14 menuju ke, nah ini bisa kita arahkan ke A1 atau outnya push button on. Nah, nanti kita arahkan ke A1 saja, ke koil yang A1 ya. Kemudian koil yang A2 ini adalah nolnya. Nah, nolnya kita arahkan ke sumber tegangan listrik. Nah, ini sudah untuk rangkaian kontrolnya sudah. Nah, sekarang yang MCB2 ini sebagai dayahnya atau bebannya menuju ke ini kontak utama ini ya. 1 sampai 6 ini kan kontak utama. Diarahkan ke 1, outnya kedua menuju ke motor listrik. Kemudian berikutnya ini nolnya, dari nol netral, kabel netral kita arahkan ke nomor 3, kontak utama yang nomor 3, outputnya nomor 4 menuju ke motor listrik. Sedangkan 5 dan 6, nah ini kita kosongi saja, dikosongkan.